tes 1, 2, 3. Di masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno menggagas berbagai konsep dan organisasi internasional sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Barat. Saat itu, Indonesia memilih untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara sosialis dan dunia ketiga. Soekarno membagi dunia menjadi dua, Old Evo atau Old Established Force, yaitu negara-negara kapitalis dan imperialis seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan sekutunya. Sementara itu, ada yang namanya NEVO atau New Emerging Force, terdiri dari negara-negara baru yang berjuang melawan kolonialisme dan menginginkan tatanan dunia yang lebih adil. Indonesia aktif memimpin blok NEVO bersama negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dengan harapan menciptakan aliansi politik dan ekonomi alternatif yang independen dari Barat. Pada tahun 1963, Indonesia mendirikan GANEVO atau Games of the New Emerging Force. GANEVO sendiri adalah ajang olahraga internasional tandingan Olimpiade yang digagas sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi olahraga dari Barat. Setelah itu, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade karena menolak mengundang atlet dari Israel dan Taiwan. Melalui GANEVO, Soekarno ingin menyebarkan semangat revolusi, persaudaraan, dan solidaritas antar negara NEVO, sekaligus menegaskan bahwa olahraga tidak boleh hanya dikuasai oleh kekuatan Barat. Pada tahun 1965, Indonesia meluncurkan CONEVO, Friends of the New Emerging Force, sebagai alternatif tandingan PBB. Soekarno merasa bahwa PBB telah diperalat oleh negara-negara Barat yang tidak berpihak pada kepentingan negara berkembang, terutama setelah Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan. CONEVO sendiri dirancang sebagai wadah baru untuk negara-negara NEVO dalam menyuarakan aspirasi dan menciptakan tatanan dunia yang lebih. Di bidang ekonomi sendiri, Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara sosialis, layaknya Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam, dan lainnya. Kerjasama ini mencakup pembangunan infrastruktur besar seperti Stadion Gelora Bung Karno dan proyek industri strategis yang tercakup dalam satu proyek terkenal, yaitu proyek Mercusuar. Bantuan ekonomi dari negara-negara sosialis ini memungkinkan Indonesia memperkuat ekonominya tanpa bergantung pada bantuan negara Barat, sekaligus membangun jaringan perdagangan alternatif. Melalui Old Evo, NEVO, GANEVO, dan CONEVO, Indonesia berusaha membangun tatanan baru yang lebih adil di tengah ketegangan perang dingin. Meskipun organisasi baik CONEVO tidak bertahan lama seperti PBB di zaman sekarang, semangat Indonesia untuk memimpin blok negara berkembang tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan diplomasi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.